Ya, selamat datang. Sekarang lanjut mecek-cek, meriset inverter 3 fasa. Sekarang tanggal 23 Desember 2024. Menggunakan microcontroller STM32. STM32 memiliki spesifikasi performa lebih tinggi dibanding Atmega. STM32 biasanya dipakai di skala industri seperti produk-produk variable speed control, inverter motor, printer, drone, PLC, microcontroller pengatur mesin-mesin besar. Itu menggunakan STM32 karena memiliki filter internal atau kemampuan menghadapi interferensi lebih handal dibanding dengan microcontroller untuk project-project home seperti Atmega, karena beda spesifikasi clock frekuensi, juga internal fitur filter di dalamnya. Nah, itu jadi STM32 digunakan di skala industri. Walaupun memang fitur-fiturnya untuk membuat ini referensinya sedikit sekali, tidak seperti Arduino atau Atmega. Mereka banyak tersedia sensor-sensor yang sudah kompatibel, udah ada referensinya banyak. Tapi kalau STM32 kita harus belajar lebih mendalam. Untuk pemrogramannya ini menggunakan software khusus STM32 IDE. Bisa menggunakan Arduino tapi kita harus menginstal firmware bootloader, sistem operasi Arduino ke dalam ini untuk menggunakan software Arduino yang seperti ini. Kita langsung aja mengecek gelombang 3 fasa yang dihasilkan menggunakan STM32 untuk digunakan untuk dirakit nantinya di inverter 3 fas. Di sini ada konfigurasi 6 MOSFET. Inverter 3 fas ada 6 MOSFET. Channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap MOSFET di drive dengan gelombang SPWM sinus. Nah, bentuknya seperti ini. Dia rintik-rintik karena frekuensi. Kalau di zoom nanti pada frekuensinya. Dan lebar dari PWM ini, resolusi sampelnya tergantung kita mau pakai berapa. Kalau mau lebih halus outputnya seperti EGS atau Atmega 328 pakai 20 kHz. Jadi resolusinya kehalusannya 20 kHz. Jadi di sini kelihatan lebih halus, nggak ada tangga-tangganya. Jadi di output itu lebih halus, nggak ada suara seperti switching. Ini sudah di upload, kita cek aja langsung. Pin A8, kita cek MOSFET yang ini. A8. Nah, ini bisa terlihat. Nah, ini gelombang SPWM nya seperti ini. Kalau di zoom ya rintik-rintik. Ini frekuensinya misur 10 kHz. Jadi resolusinya 10 kHz. Kemudian kita cek pasangannya ini. Bawahnya ini high set, bawahnya low set. Lihat pasangannya seperti apa bentuk gelombangnya. A7 ada di A7. Sebentar, ini kok musiknya bunyi ini. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu 50. Oke, kita lanjutkan A7. A7 di sini
Untuk channel kedua, nah pasangannya seperti ini. Dia hanya kebalikan dari atasnya, kebalikan dari headset, play, stop, play, stop. Oke, kita zoom, kita padukan atas bawah, zoom lagi. Nah, ini nanti ada detemnya di sini supaya MOSFET atas bawah itu tidak saling bertabrakan. Detem. Nah, ini ada high set yang kuning, low set yang ini. Jadi ketika MOSFET yang ini aktif, yang bawah itu sudah low duluan. Lebar detemnya bisa diukur. Kita ukur. Kamera zoom. Yang bawah. Keliru. 440 nanosecond atau sekitar 450. Sudah ideal untuk dead time. Itu untuk yang A8 A7. Sekarang kita cek A9. Kita lepas semua. A9 juga gelombangnya SPWM, kemudian A10 nya juga gelombang SPWM, A9, A10, A8 tadi. Ini A9 pasangannya B0 di sini. Nah, dia juga saling inverse, saling inverting. Kalau misalkan base A7, kita rubah yang biru ini A7, berbeda 120 derajat. Nah, ini lebih bergeser, dia lebih bergeser ke sana, ini lebih ke sini, ini 120 derajat. Begitu juga yang B1 ini low setnya. Nah, ini juga bergeser 120 derajat. Tapi kalau sama-sama B0, ini yang A9 yang kuning, B0, dia sejajar, cuman kebalikan dari PWM, dimana kalau ini high, yang bawah low, dan sebaliknya. Karena kan permainannya MOSFET high low, high set dan low set, nggak boleh bertabrakan atau overshoot konslet. Jadi butuh detem juga untuk menonaktifkan bawah, hidup mati bergantian. Jadi ada jeda mati semua beberapa saat, 450 nanosecond tadi, kemudian baru switch, berhenti switch bergantian. Jadi nggak tabrakan kalau cepat. Karena kalau sudah dipasang trafo, nanti ada induksinya, bisa lebarnya pengaruh. Jadi harus diberi jarak. Semakin besar trafo, detemnya biasanya semakin lebar. A10 B1 tadi, A10 dan B1 yang terakhir. Nah, ini sejajar juga kebalikannya.
Gitu untuk gelombang SPWM pada ke 6 MOSFET. Nanti hasilnya seperti ini. Gelombang AC outputnya seperti ini, gelombang PWM-nya seperti ini. Yang kuning ini di drive oleh A8 A7, kemudian merah di drive A9 B0, kemudian birunya di drive A10 B1. Begitu juga yang bawah. Yang merah ini sejajarnya yang bawah, berarti ini yang kuning. Kemudian yang biru ini sejajarnya yang ini, warna ungu. Kemudian yang merah, yang biru, hijau. Kebalik, yang biru ini yang ungu, kemudian yang hijau itu yang kuning, yang merah yang mana ini merah, ini biru, kemudian hijau, yang kuning, hijau. Untuk gelombang SPWM-nya. Oke, dokumentasi hari ini untuk gelombang sudah tercapai. Terima kasih untuk teman saya yang menge-share kode yang akan saya lanjutkan kodenya untuk digunakan di inverter 3 fase. Ini murni anak lokal Indonesia. Kodenya saya dapatkan dari dia. Ternyata ada banyak yang belum saya pahami di kode-kode ini. Saya harus mempelajari kodenya, softwarenya. Ini luar biasa, kode bisa terbentuk SPWM 3 fase. Sekian, terima kasih.